새로운 기회를 맞게 됐습니다. 개발할 것입니다. 저희는 이 프로그램을 정희 팀장 들으세요? 도와주러 왔어요. Di video hari ini, kita akan menonton film laga dan drama berjudul Jung-e. Tanpa banyak spoiler di awal, santai dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan adegan seorang gadis dan beberapa robot. Gadis itu bangun di gudang yang hancur dan mulai menembaki robot. Mereka juga mulai menembak punggungnya. Dia mengamati bahwa ada beberapa robot musuh lagi di sana, jadi dia bersiap untuk menangani mereka dengan senjatanya yang berteknologi canggih. Dia membunuh hampir semua dari mereka ketika tiba-tiba robot binatang jenis lain memasuki gudang dan menembak ke arahnya. Gadis itu, bernama Kapten Yun Jung-yi, berbicara di radionya dan tersambung ke ruang kontrol. Dia bertanya kepada mereka siapa robot binatang itu. Pria di radio memberitahu dia bahwa robot itu adalah Zimbo baru milik Adrian. Dia telah merakitnya dengan berbagai fungsi. Dia juga memberitahunya bahwa baterai terpasang di bagian belakang Zimbo. Dia memberinya intel untuk menargetkan bagian belakangnya untuk membongkarnya. Dia keluar dari persembunyiannya tetapi Zimbo mengubah penampilannya dan mengikutinya. Saat dia membidiknya, beberapa robot lain datang ke sana dan menyerang Kapten Jung-yi. Dia menghancurkan mereka dan menembak Zimbo. Tapi Jung-yi kecewa saat melihat Zimbo menguapkan apinya. Dia berlari untuk bersembunyi di tempat lain. Tetapi Zimbo menemukannya dengan fungsi sensor panasnya. Dia keluar untuk menembakkannya tetapi beberapa robot lain menembaknya. Dia terkejut melihat jari-jarinya terbuat dari bahan robot. Dia mengubah dirinya menjadi sosok robot. Adegan beralih ke ruang teknisi laboratorium. 3 peneliti meneliti fungsi Kapten Jung-yi. Mereka mendiskusikannya berulang kali gagal dalam ujian yang sama. Pada saat itu, pemimpin tim mereka Lady Yun masuk. Mereka semua menganalisis mekanisme dan penampilan Jung-yi. Salah satu teknisi terus mengatakan bahwa mereka harus mengerjakannya dengan cara yang sama. Ketua tim Yun memberitahu teknisi tentang presentasi dan pergi. Sementara yang lain memperbaiki robot dan membawanya bersama mereka. Di adegan berikutnya, presentasi diadakan di kantor laboratorium mereka. Direktur laboratorium sedang memperkenalkan diri kepada orang-orang berseragam. Direktur Kim Sang-hon memberitahu mereka tentang perusahaan robot mereka bernama Kronoid. Setelah itu, mereka memutar presentasi di layar monitor. Itu adalah rangkuman di mana manusia akan hidup setelah pemanasan global yang ekstrim dan polusi di bumi. Pada tahun 2135, manusia berlindung di tempat perlindungan luar angkasa dan mereka menyebutnya Republik Adrian. Dalam presentasinya, mereka diberikan pengarahan tentang perang saudara yang terjadi di ruang perlindungan antara manusia dan robot. Saat direktur memberitahu jenderal tentang upayanya dalam membuat presentasi ini, dia meminta direktur untuk mempersingkatnya dan langsung ke inti presentasi. Pada akhirnya, mereka menunjukkan pentingnya robot humanoid di masa depan dengan data dari otak manusia mereka. Mereka menamakannya setelah kapten mereka Jung-yi. Mereka juga menggunakan penampilan wajahnya di robot mereka yang lain. Dr. Yun sedih saat mereka memberitahu mereka bahwa Jung-yi adalah ibunya yang mengalami koma melawan robot. Para peneliti di Kronoid akan menggunakan teknik tempur misinya untuk membuat Direktur Kim memberitahu mereka bahwa Dr. Yun akan memberi mereka presentasi lebih lanjut. Dia memberitahu mereka bahwa data yang disalin dari otak Jung-yi akan membantu mereka membangun mesin komando tempur AI yang kuat untuk melawan perang saudara di planet buatan. Karena Jung-yi berkelahi dengan robot yang tidak berfungsi atau pemberontak, Jenderal bertanya apakah spesialis dan insinyurnya masih gagal, membuat Jung-yi sukses dalam misinya. Dr. Yun meyakinkan mereka bahwa mereka akan berhasil dan bahwa dia akan menyelesaikan tahap terakhir pertempurannya dalam perang saudara robot di rumah penampungan luar angkasa. Adegan bergeser kembali ke ruang teknisi, saat para peneliti mensimulasikan patung robot Jung-yi. Dia mencoba berteriak ketika dia melihat bahwa tubuhnya terbuat dari kabel. Kapten Yun menurunkan frekuensi transfer daya ke pikiran robot. Setelah itu dia berbicara secara emosional tentang apa yang terjadi pada tubuhnya dan di mana dia berada. Dr. Yun mematikan listriknya dan meminta peneliti untuk mengeluarkan otaknya dari robot. Peneliti mengeluarkan otak dari tubuhnya. Setelah itu, mereka keluar dari lab. Peneliti memberitahu dia bahwa dia ingin pindah ke tim mereka untuk bekerja di proyek Jung-e. Dia membuatnya terkesan dengan motivasi dan dedikasinya pada proyek tersebut. Dia mengatakan padanya betapa dia menyukai keterampilan bertarung Jung-yi. Dr. Yun mulai memberitahunya bahwa ibunya mengalami koma karena dia berusaha menyelamatkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika dia masih muda, dia didiagnosis menderita tumor di paru-paru. Ibunya, Jung-yi menjadi tentara bayaran untuk mendapatkan uang untuk perawatan medisnya. Dia terus mengatakan bahwa dia sangat ketakutan saat mengetahui bahwa ibunya akan mati melawan robot. Saat dia memberitahu dia bahwa dia punya pertanyaan untuk ibunya, dia mengatakan padanya bahwa dia bisa bertanya padanya dalam simulasi. Dia pergi menyuruhnya menjalani tes etika. Di adegan berikutnya, dia masuk ke masa lalunya dan mengingat kembali ingatannya dengan ibunya. Dia ingat dia berbicara dengan ibunya Jung-yi ketika dia menjalani operasi. Setelah beberapa waktu, dia pergi ke dokter, yang menunjukkan laporan tentang kankernya. Dia mengatakan kepadanya untuk menyalin otaknya sesegera mungkin karena dia hanya memiliki waktu 3 bulan.
Dia memberitahu dia tentang 3 jenis tubuh prostetik yang berbeda. Tipe A dengan jaminan persamaan hak asasi manusia. Tipe B dengan beberapa batasan untuk memberikan akses ke otak dia kepada pemerintah. Dan tipe C, di mana dia memberikan akses pihak ketiga manapun ke penyimpanan otak dia. Setelah itu, robot dokter meluncur kembali ke port pengisian dayanya dan pergi. Dr. Yun datang ke labnya lagi dan mengawasi penyesuaian ulang otak Jung Yi. Mereka mempersiapkan robotnya untuk bertarung lagi. Direktur Kim menonton semua ini. Dia menghentikan semua orang dan mengatakan bahwa mereka harus memulai secara berbeda. Dia memerintahkan teknisi untuk menembak kaki Jung Yi. Dr. Yun ragu-ragu sementara orang lain menembak di sana. Sekarang Kapten Jung Yi bangun dengan kaki yang terluka dan pertarungannya dimulai. Robot mengatasinya dalam waktu singkat. Dan semua orang di ruangan kecewa dengan awal yang baru ini. Tiba-tiba mereka melihat beberapa gerakan teridentifikasi di otak Jung Yi. Dia bertarung dengan agresif kali ini tetapi tertembak di kepala. Direktur datang ke layar monitor dan menonton tayangan ulang untuk mengetahui bagian yang tepat dari otak yang diaktifkan. Dia memberitahu mereka untuk menghadiri rapat besok dan pergi. Di adegan berikutnya, semua tim dari laboratorium pergi ke markas Kronoid. Direktur Lee Se-yeon bertemu Direktur Kim. Dia bertanya kepadanya tentang jadwal ketua sehingga dia memberitahu dia tentang perkembangan terbaru proyek mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memberinya tugas untuk melihat presentasinya. Dia meyakinkannya untuk menyampaikan informasi dan pergi. Setelah beberapa waktu, saat mereka kembali ke fasilitas lab mereka, seorang karyawan datang untuk memanggil direktur. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketua ada di kantornya. Dia pergi ke sana dengan Kapten Yun. Dr. Yun kaget saat mengetahui bahwa direkturnya juga robot. Lalu ketua muncul dari belakang meja dan memberinya berita tentang gencatan senjata antara pasukan sekutu dan Republik Adrian. Dia mengatakan padanya untuk berhenti mengerjakan proyeknya di Jung-e. Dia menjadi depresi atas perintah ketua ini. Dia menceritakan perjuangannya mempertahankan bisnis replikasi otak. Dia mengatakan bahwa itu adalah keinginannya yang membuatnya tetap hidup. Kemudian dia meletakkan tangannya di tubuh prostetik Direktur Kim Sang. Dia mengatakan itu adalah penemuan pertamanya. Dr. Yun memintanya untuk mengizinkannya terus mengerjakan proyek Jung-e. Dia menolak dan menyuruhnya untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Setelah itu, dia menyalakan prototipe Kim dan memintanya pergi. Selang beberapa waktu, Direktur Kim, Dr. Yun, dan peneliti lainnya datang ke ruang teknisi. Direktur memerintahkan mereka untuk memotong lengan Jung Yi. Sebuah mesin robot keluar dan memotong lengannya. Direktur menanyakan apakah bagian yang berwarna kuning dihidupkan atau tidak. Teknisi itu menjawabnya dengan tidak dan dia dengan tidak sabar masuk ke dalam loker dan menembak kakinya. Saat dia meninggal, dia memintanya untuk menyalakannya kembali. Dr. Yun menolak. Dia keluar dan mengarahkan pistol ke arahnya. Pada saat yang sama, seorang karyawan datang lagi dan meminta mereka untuk menemui ketua di kantor pusat. Ketika dia kembali ke laboratorium pada malam hari, dia mengatakan kepadanya bahwa markas besar telah memberinya perintah untuk menghentikan simulasi segera besok. Dia mengatakan padanya bahwa waktu mereka sudah habis. Dia terus mengatakan bahwa produk mereka akan digunakan dengan cara lain. Mungkin untuk cara seksual atau air rumah tangga untuk menguntungkan perusahaan. Setelah itu Dr. Yun menyalakan robot dari Jung Yi Online dan mulai berbicara dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dengan damai. Tepat sebelum dia mematikannya, bagian kuning otak menjadi hidup dan dia mulai berbicara tentang putrinya. Dia bertanya kepada Dr. Yun apakah putrinya baik-baik saja setelah operasi, dan dia menceritakan semuanya bahwa putrinya baik-baik saja. Sekarang Jung Yi berbicara tentang hadiah putrinya yang dia berikan sebelum dia menjalani operasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa putrinya memberinya boneka kecil yang hilang di medan perang. Dia bilang dia tidak berdaya untuk menemukan boneka itu. Dia menjadi offline atau mati setelah itu. Dr. Yun menangisi kasih sayang dan cintanya yang tiada habisnya untuk putrinya. Saat berikutnya, mereka membawanya ke ruang simulasi. Kedua peneliti menemukan pemimpin tim Yun sudah ada di sana. Dia mengatakan kepada mereka untuk pergi karena dia akan menangani simulasi sendirian. Mereka pergi dan Dr. Yun mulai berbisik di telinganya. Dia mengatakan padanya untuk waspada di medan perang, jika tidak, mereka akan menembaknya dan dia akan koma. Mereka akan mengekstraksi dan mereplikasi otaknya dan menggunakannya dimanapun mereka inginkan. Para peneliti akan membuat model atau melawan AI setelah dia. Saat ini, adegan berganti dan Direktur Kim memasuki kubus simulasi. Dr. Yun menyulut simulasi. Dia menonton simulasi seperti biasa. Kapten Jung Yi dipecat di tempat yang sama. Dia berjalan keluar sambil mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dr. Yun juga keluar dan berbelok ke sisi lain. Dua teknisi pergi dan membawa Kapten Jung bersama mereka. Tiba-tiba sang direktur berbalik memikirkan sesuatu di benaknya. Dia langsung pergi ke ruang simulasi. Dia menonton tayangan ulang dan memeriksa apakah dia tertembak atau tidak. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak tertembak, dia menyalakan alarm darurat. Direktur mengaktifkan pertarungan AI-nya dan memerintahkan mereka untuk mengirim Dr. Yun dan Jung Yi. Sementara itu, Kapten Jung Yi memasuki ruang pemrosesan robot, tempat dia melihat beberapa prototipe miliknya. Pertarungan AI memeriksa semua prototipe. Mereka menemukannya tiba-tiba dan mulai berkelahi. Ketika dia akan dicekik oleh AI tempur, Dr. Yun datang ke sana dan menyelamatkannya.
Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bersama-sama dalam hal ini. Saat berikutnya, polisi AI datang ke sana dan menembaki Jung Yi. Sementara salah satu AI tempur menyelamatkan Dr. Yun. Saat polisi memeriksa tubuh Jung Yi, mereka tidak menemukan otak di sana. Mereka memeriksa kamera di sekitar dan menghubungkan salah satunya. Mereka menemukan bahwa Dr. Yun telah memindahkan otak ke AI tempur lain dan membawanya bersamanya. Mereka datang ke atap dan naik kereta. Direktur sedang duduk di kereta bersembunyi di balik kursi. Dia muncul dan menembak Dr. Yun. Kombat AI dari Jung Yi mencoba menyelamatkannya dan menembak direktur. Segera direktur menemukan realitasnya menjadi salah satu robot ketua. Pertarungan AI dan prototipe direktur bertarung di sana. Polisi AI menyerang di sana untuk menangkap Jung Yi. Mereka menyerbu kereta dan melawan Jung Yi untuk menolaknya. Dia melenyapkan polisi dan direktur. Dan segera kereta mereka berhenti setelah kecelakaan itu. Dr. Yun memintanya untuk segera melarikan diri. Keduanya menjadi emosional di sana. Dia menggosok wajahnya dengan dia dan pergi. Film berakhir dengan menunjukkan Dr. Yun duduk di kereta yang terluka dan mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Manusia setengah cucunguk.